pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda pada malam hari ini. Jendela Istana kembali hadir menemani waktu istirahat Anda. Kami telah merangkum laporan lengkap seputar aktivitas Presiden khusus untuk Anda. Mulai dari agenda resmi hingga momen di balik kunjungan kenegaraan. Bersama saya, Jamie Darusman, inilah Jendela Istana selengkapnya. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Tentu saja ini bukan sekadar peringatan. Hari itu adalah pengingat bahwa setiap tetes keringat memiliki arti, bahwa setiap suara layak untuk didengar, dan bahwa kepemimpinan diukur dari keberanian untuk berpihak. Presiden Prabowo Subianto hadir bukan sekadar sebagai kepala negara, tapi sebagai simbol keberpihakan. Suara buruh kini bukan lagi sekadar seruan, ia telah menjadi arah dan kebijakan. Pagi itu Jakarta tidak seperti biasanya. Ratusan ribu langkah berkumpul dalam satu tujuan, satu suara, satu harapan. Di jantung ibu kota di kawasan Monumen Nasional, sejarah kembali ditulis. Sekitar 400 ribu buruh dari berbagai penjuru negeri memadati lapangan Silang Monas. Mereka datang bukan sekedar untuk merayakan, mereka datang untuk didengar. Dan hari itu, negara hadir. Di tengah gemuruh harapan itu, Presiden Prabowo Subianto hadir bukan sekedar sebagai kepala negara, tetapi sebagai simbol keberpihakan. Sorak-sorai menggema, tepuk tangan membahana. Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan mereka dan membuka pidatonya dengan satu kalimat sederhana namun penuh makna. Bukan hanya kata-kata, hari itu menjadi panggung pembuktian. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir hari ini bersama saudara-saudara sekalian. Ini kehormatan bagi saya. Terima kasih, dan saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit. Itu adalah tugas saya, itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Selama bertahun-tahun banyak dari mereka bekerja dalam sunyi. Tanpa perlindungan, tanpa kepastian, dan tanpa suara. Namun kini, arah itu mulai berubah. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sebuah tonggak sejarah. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan. Sebuah perjuangan panjang lebih dari 2 dekade, akhirnya menemukan jawaban. Negara tidak lagi diam, negara mulai melindungi. Hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mensahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah, ini adalah perjuangan lama, perjuangan 22 tahun. Bahkan selama Republik berdiri, belum pernah ada undang-undang perlindungan pembantu rumah tangga. Selama ini, pekerja-pekerja rumah tangga entah dibayar upah berapa, tidak jelas. Sekarang, pertama kali dalam sejarah NKRI, kita sahkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Namun perubahan tidak berhenti di sana. Bagi para pengemudi transportasi online yang setiap hari mempertaruhkan nyawa di jalan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas. Ojol kerja keras. Ojol
mempertaruhkan jiwanya tiap hari. Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana ojol? Setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10. Kalian minta 10%? Ya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang keringat, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah berusaha di Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ancaman pemutusan hubungan kerja menghantui banyak keluarga. Namun, negara kembali menegaskan keberpihakannya. Satgas Mitigasi PHK dibentuk, sebuah langkah nyata untuk memastikan tidak ada pekerja yang dibiarkan jatuh sendirian. Saya kira dalam 1 tahun ini, saudara-saudara bisa menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan-kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh. Lebih dari sekedar janji, ini adalah komitmen. Dengan perlindungan sosial hingga ratusan triliun rupiah, negara berdiri di sisi mereka yang paling membutuhkan. Hari itu bukan sekedar peringatan. Hari itu adalah pengingat bahwa setiap tetes keringat memiliki arti. Bahwa setiap suara layak didengar dan bahwa kepemimpinan diukur dari keberanian untuk berpihak. Itu adalah tugas saya, itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Dari Monas, gema itu menyebar ke seluruh negeri. Suara buruh kini bukan lagi sekedar seruan, ia telah menjadi arah dan kebijakan. Dan di sanalah Indonesia melangkah. Pemirsa, kita jeda sejenak, kami masih memiliki sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Jendela Istana Garuda TV.